Di sini kita persiapkan dulu alat-alatnya, di mana tadi itu sudah kita siapkan handuk, kain penghangat, kita sudah cuci tangan dan sudah menggunakan hand glove. Lalu kemudian kita pastikan juga bahwa bayinya itu kita lakukan dalam waktu 60 detik sampai langkah awal. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita pastikan juga bahwa apakah bayinya ada penyakit atau tidak, dan kita lihat dari bernafasnya apakah irregular, apakah menangis ataupun lemah, dan kita lihat juga pada tonus ototnya apakah lemah atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak, maka kita rawat bersama ibu, kita inisiasi menyusui dini, dan kita jaga kehangatan dan nafasnya, dan kita pantau dari nafas ADJ-nya dan SpO2-nya. Lalu kemudian jika misalnya iya, maka kita lakukan langkah awal, yang dimana kita hangatkan terlebih dahulu dengan bantuan Dian Warma serta kain dan handuknya. Ini biasanya untuk usia kurang dari 32 minggu, dan berat lahirnya itu adalah kurang dari 1.500 gram. Kita bungkus dengan plastik seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita posisikan kepala terlebih dahulu, dan kita bersihkan jalan nafasnya. Jika misal betul seperti ini, lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita hangatkan bayi terlebih dahulu. Kita hangatkan terlebih dahulu bayinya, lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita posisikan kembali bayinya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita nilai dari usaha nafas dan LDJ-nya, yang dimana kita pasang SpO2 terlebih dahulu pada kaki bayinya. Dan kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita minta asisten untuk meriksa dari denyut jantungnya menggunakan stetoskop. Di sini juga kita lihat dari SpO2-nya dari 1 menit sampai nantinya 15 menit. Jika misalnya terdapat apne atau menggap-menggap, atau LDJ itu kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan FTV dan kita monitor SpO2-nya, dan kita lakukan pemasangan EKG jika ada. Kalau misalnya nafas spontan dan LDJ-nya itu lebih dari 100 kali per menit, kita evaluasi lanjutan apakah terdapat retraksi, merintis ataupun tachypnea. Lalu selanjutnya itu adalah kita prosedur jika misalnya terdapat apne, megap-megap atau LDJ-nya itu kurang dari 100 kali per menit. Yang pertama itu adalah kita pasang sungkupnya terlebih dahulu. Kita pasang sungkup sesuai dengan ukuran bayi, sehingga nanti dapat menutupi dan kita pastikan menutupi hidung dan bagian mulutnya dengan rapat. Kita pasang sungkup dengan ibu jari dan jari telunjuk, sedangkan jari yang lainnya itu dia tuh menahan mandibula. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita lakukan pompa balon sebanyak 20 sampai 30 kali selama 30 detik. Kita lakukan 20 sampai 30 kali. 1, 2, 3 sampai dadanya, kita pastikan dadanya mengembang juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita nilai
laju denyut jantungnya, apakah LDJ-nya itu kurang, kalau misalnya DJ-nya lebih dari 100 kali per menit, maka kita nilai dari usaha bernafasnya dan kita dan LDJ pasang monitor SpO2-nya. Kalau misalnya DJ-nya itu kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan VTV efektif dan kita lakukan koreksi skriba dengan sungkup, posisi, isak lendir, buka mulut, dan naikkan tekanan darah. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita nilai dari laju denyut jantungnya. Kalau misalnya LDJ-nya lebih dari 60 kali per menit, kita lakukan langkah kalau misalnya LDJ kurang dari 60 kali, maka kita lakukan VTV dan kita lakukan kompres dada 1:3, yaitu 3 kali kompresan dan 1 kali nafas. 1, 2, 3. Lalu kemudian kita lakukan 1 kali nafas. Lalu kita lakukan selama 60 detik, lalu kemudian sudah diintubasi dan kita pasang LMA-nya, lalu kemudian kita evaluasi lagi dari itunya apakah ada tanda-tanda intubasi yang betul atau tidak. Kalau misalnya ada FTV dan ada naikan dari O2-nya, FiO2-nya, kita lakukan kompresi dada 3 kompresan dan satu kali nafasnya. Lalu kemudian kita pasang akses intravena dan lakukan pemeriksaan lab seperti gula darah dan pemberian cairan terapi. Lalu kemudian pasang juga OGT-nya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah kita nilai dari laju denyut jantungnya juga. Kalau misalnya LDJ-nya itu lebih dari 60 kali per menit, lakukan angka berikut. Lalu kemudian kalau misalnya DJ-nya itu kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan FTV lagi dan kita lakukan kompres dada lagi, dilakukan 3 kali. Jika tidak ada perbaikan, maka kita lakukan pemberian obat. 1, 2, 3. Lalu kemudian kita berikan adrenalin. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, kita berikan adrenalin atau IV dan intratracheal dan kita berikan NaCl 0,9%. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah jika misalnya nafas spontan dan LDJ-nya itu lebih dari 100 kali per menit, kita evaluasi lanjutan. Dan jika misalnya terdapat retraksi, merintih dan takipna, jika misalnya iya, kita lakukan CPAP, kita penggunaan FiO2-nya itu lebih dari 35 minggu. Jika misalnya tidak, sionesis tanpa di stres nafas dan target SpO2-nya itu kita lihat apakah tercapai atau tidak. Lalu kemudian selanjutnya jika misalnya terdapat merintih atau takipna, maka kita lakukan CPA2. Jika misalnya iya, maka gagal TPA 8-nya. Lalu kemudian kita lihat dari distress nafas beratnya, SpO2-nya, dan jika misalnya tidak, maka kita lakukan perawatan dari pasca resusitasinya. Lalu kemudian kita lanjutkan, kita lihat juga apakah oksigennya itu aliran nafasnya atau tidak. Jika misalnya tidak, maka kita rawat bersama ibu di inisiasi menyusui dini dan kita jaga kehangatan dan nafas bayinya dan kita pantau juga dari LDJ dan SpO2-nya. Kalau misalnya gagal dan masih di stres nafasnya, maka selanjutnya itu adalah kita lakukan FTV, intubasi, dan kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.